Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u manzilah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana. وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد. Alhamdulillah, dengan taufik dan pertolongan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu lagi di pekan ini, di hari Senin ini. Ini adalah pertemuan ke-6 dari pertemuan-pertemuan kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan kemudahan dalam proses belajar kita, supaya kita bisa memahami dengan baik apa yang kita pelajari dan bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Amin. Di pertemuan yang lalu, kita sampai di pembahasan syurutus shaum. Ini kemarin sudah kita bahas, alhamdulillah. Al-muallif Asy-Syaikh Al-Alamah Ahmad ibn Umar Asy-Syatiri rahimahullah, dalam kitab beliau Al-Yaqut An-Nafis, setelah beliau menjelaskan tentang hakikat puasa, kemudian syarat wajib puasa, kemudian rukun-rukun puasa, beliau kemarin menyebutkan syurutu sihhatis shaum, syarat-syarat sahnya puasa. Jadi seorang puasanya dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat ini. Beliau mengatakan rahimahullah, syurutu sihhatis shaumi arba'atun. Syarat sahnya puasa ada 4. Ini baik puasa fardu, puasa wajib, atau puasa sunnah. Syarat sahnya ada 4. 4 itu apa saja? Beliau mengatakan al-islamu wal-aqlu wan-naqa'u minal haidhi wan-nifasi wal-ilmu bikaunil waqti qabilan lis-shaumi. Syarat yang pertama Islam. Kemudian yang kedua berakal. Kemudian yang ketiga an-naqa'u minal haid wan nifas, suci dari haid dan nifas. Dan yang keempat adalah waktu. Waktunya diperbolehkan untuk berpuasa. Kemarin kita jelaskan menggunakan slide supaya lebih mudah. Jadi 4 ini. Islam, berakal, suci dari haid dan nifas, dan waktu dia berpuasa adalah waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Dan kita kemarin juga sudah membahasnya satu persatu. Di sini maksudnya Islam di dalam syarat sah puasa adalah al-islamu bil fi'li fil hal. Betul-betul Islam pada saat itu. Jadi berbeda dengan syarat wajib. Syarat wajib puasa, al-Islam walau fima madha, meskipun dalam waktu yang lalu, yang sudah lalu. Misalkan seseorang wala'iyadzubillah murtad. Kalau murtad tetap wajib berpuasa, dalam artian diminta untuk masuk Islam, lalu mengerjakan puasa. Dan kalau misalkan dia kembali masuk Islam, suatu ketika kembali masuk Islam, maka dia harus mengqadha semua puasa yang dia ditinggalkan saat murtad. Tapi kalau syarat sahnya puasa adalah Islam, itu Islam bil fi'l fil hal. Jadi Islam pada saat itu juga, bukan Islam yang telah lalu. Jadi kalau misalkan orang kafir atau murtad, baik kafir asli maupun kafir murtad, dua-duanya tidak sah kalau berpuasa. Seperti kita sebutkan di sini, fala yasihhu as-shaum, maksudnya tidak sah puasa minal kafiril asli, dari kafir asli yang memang asli belum pernah merasakan Islam, walal murtad, demikian juga kafir murtad. Kalau mengerjakan puasa tidak sah puasanya, meskipun wajib bagi murtad. Nanti kalau misalkan dia masuk Islam maka wajib mengqadha. Ini syarat yang pertama kemarin kita bahas. Kemudian syarat yang kedua adalah al-aqlu. Maksudnya al-aqlu di sini adalah al-mumayyiz,
Jadi ketika seorang anak mencapai uh, mumayyiz, maka sah puasanya. Meskipun anak itu belum balik. Makanya kita katakan di sini, fayasihhu shaumu min sabiyyin mumayyizin. Maka sah puasa anak kecil yang belum balik jika dia sudah mumayyiz. Jika dia sudah mumayyiz, maka sah puasanya meskipun belum balik. Tapi kalau balik itu kemarin kita sudah bahas itu syarat wajib. Seseorang sudah balik dan mumayyiz baru wajib. Tapi kalau belum balik, dia tidak wajib. Belum balik dan mumayyiz, sah puasanya. Gitu ya, Ibu ya? Tidak bingung ya, insyaAllah. Assalamualaikum jami'an. Dan kita bahas juga kemarin, yu'maru bihi li sab'in idza ataqahu wa yudrabu alaihi li 'ashrin. Jika seorang anak genap berusia 7 tahun dan mumayyiz pada saat genap 7 tahun itu, maka wajib bagi auliyaul umur, bagi walinya, ayahnya, ibunya, ya, wa usulihi, dan ke atas, seperti kakek neneknya, ke atas. Itu wajib bagi mereka, wajib kifai, fardu kifayah, bagi mereka untuk menyuruh anak ini, anak yang genap 7 tahun dan mumayyiz, untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti puasa dan sholat. Dan jika misalkan seorang anak masuk usia 10 tahun, maksudnya jalan 10 tahun, genap 9, jalan 10, maka kalau misalkan tidak melaksanakannya, tidak mau melaksanakannya, maka dipukul. Dan pukulan ini adalah pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang mencederai. Assalamualaikum jami'an. Kemudian kemarin kita juga membahas syarat sah yang keempat, an-naqa'u minal haidhi wan nifas. Suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Jadi kalau misalkan wanita yang dalam kondisi haid atau nifas, maka tidak sah puasanya. Fala yasihhu shaumu minal haidhi wan nufasa. Tidak sah puasa dari wanita yang haid dan nifas. Wa alaihim al-qadha, meskipun tidak wajib, meskipun mereka tidak sah. Meskipun mereka tidak sah untuk mengerjakan puasa, tapi tetap wajib bagi wanita haid dan nifas untuk mengqadha'nya ketika sudah selesai bulan Ramadan. Wa in taharat asna'an nahar, jika suci di pertengahan siang hari Ramadan, la yalzamuhal imsak, maka tidak wajib untuk terus menahan diri. Tidak wajib untuk menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Berbeda dengan orang yang membatalkan puasa tanpa uzur, maka tetap harus menahan diri. Tetap harus menahan diri dari pembatal-pembatal setelahnya. Baik. Dan kemarin kita juga sempat singgung nifas, itu maksudnya adalah darah ad-damul kharij aqibal wiladah, darah yang keluar pasca melahirkan, bukan sebelumnya, bukan juga saat melahirkan, tapi setelah melahirkan, itu baru disebut nifas. Kemudian di sana qabulul waqti lis-shaum, ini syarat sah puasa yang keempat. Qabulul waqti lis-shaum, waktu diperbolehkan untuk berpuasa. Waktu yang digunakan ini adalah waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Dalam artian bukan waktu yang diharamkan, bukan hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Bi an lam yakun minal ayyamil lati yahrumu shaumuha. Jadi waktunya ini bukan hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Di antara hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa di sana kal aidaini, seperti 2 hari raya Aidul Fitri dan Aidul Adha atau Aidul Qurban. 2 hari raya itu tidak boleh untuk berpuasa. Demikian juga yang waktu atau hari yang tidak boleh berpuasa adalah ayyamut tasyriq, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Setelah hari raya Idul Adha, 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Ini berdasarkan pendapat jumhur demikian. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah berbeda sendiri. Dalam mazhab Abu Hanifah 3 itu dihitung dari tanggal 10-nya. Tapi kalau jumhur, mayoritas ulama termasuk di dalam mazhab Syafi'i mengatakan hari tasyriq itu 3 hari setelah hari raya. Jadi 4 hari berturut-turut tidak boleh berpuasa di bulan Dzulhijjah. Baik, yang ketiga, hari yang tidak boleh kita berpuasa adalah yaumul syak bila sabab. Yaumul syak, hari yang diragukan di sana. Maksudnya apa? Yaitu tanggal 30 Sya'ban
jika tersebar desas-desus adanya hilal tapi tidak terbukti. Tidak terbukti dengan ini terkait dengan pembahasan-pembahasan yang kita bahas di pertemuan kedua, penetapan awal Ramadan. Kalau tidak terbukti dengan salah satu dari semuanya itu, maka di sana disebut yaumus syak. Yaumus syak kita tidak boleh berpuasa di sana. Kecuali dengan sebab. Bila sebab kan di sini, yaumus syak itu tidak boleh kita berpuasa pada yaumus syak bila sebab, tanpa sebab. Tapi kalau dengan sebab kita boleh berpuasa. Misalkan karena sebab di sana ada puasa wajib, entah itu mengqadha atau nazar atau kafarat, atau juga misalkan karena kebiasaan sebelum pertengahan Sya'ban itu sudah terbiasa puasa. Baik. Mungkin kemarin saya tidak menyebutkan di sini. Di sini kan yaumus syak, Ibu sekalian. Yaumus syak itu kita dilarang untuk berpuasa. Yaitu tanggal 30 Sya'ban, dan di sana tersebar desas-desus. Adanya hilal tapi tidak terbukti dengan semua cara yang kita bahas di pertemuan kedua. Tapi kalau misalnya setelah itu ternyata terbukti bahwasanya yaumus syak itu adalah tanggal 1 Ramadan. Kalau misalkan setelah itu ternyata terbukti bahwasanya yaumus syak, misalkan sudah lewat ini, sudah lewat yaumus syak, ternyata setelah itu terbukti bahwasanya yaumus syak itu ternyata tanggal 1 Ramadan, maka wajib bagi kita untuk mengqadha'nya. Gitu ya, Bu ya? Bingung tidak, Umat sekalian? Enggak, Ustadz. Baik, Allah alaikum jami'. Berikutnya hari yang keempat yang diharamkan bagi kita untuk berpuasa adalah wanisful akhir min Sya'ban bila sebab. Wanisful akhir ya, jadi pertengahan terakhir setelah tanggal 15, yaitu tanggal 16 ke belakang, yaitu kita dilarang untuk berpuasa tanpa sebab, tanpa sebab. Sebab itu bisa puasa wajib seperti qadha atau nazar atau kafarat, atau juga puasa wajib itu ada yang lain sebenarnya. Puasa yang diwajibkan penguasa dalam rangka istisqa, tapi tidak usah kita bahas. Itu jarang terjadi. Atau karena sebab yang lain, karena kebiasaan itu tadi. Kalau misalkan sebelum pertengahan akhir Sya'ban itu sudah terbiasa puasa, kemudian disambung, maka nggak masalah. Dan kita sebutkan kemarin, kebiasaan, dihitung kebiasaan, itu di dalam madhab Syafi'i itu maksudnya cukup sekali. Itu sudah dihitung kebiasaan. Kita misalkan, kita contohkan, kalau misalnya sebelum 1 pekan sebelum masuk ke pertengahan terakhir Ramadan, Sya'ban. Kalau misalkan sepekan sebelum masuk ke pertengahan kedua bulan Sya'ban, yaitu kita puasa Senin Kamis misalkan, maka ketika masuk ke pertengahan kedua bulan Sya'ban, maka kita tidak masalah melanjutkan puasa Senin Kamis juga. Jadi tidak harus dimulai dari awal bulan, tidak. Jadi sekali saja itu sudah dianggap kebiasaan. Gitu ya, Bu ya? Allah alaikum jami'an. Ustadz boleh nanya. Naam, Kalau kodok masih bisa ya, Ustadz? qadha masih bisa. Qadha masih bisa. Oh ya, kemarin saya eh, membahas masalah. Ini mumpung masih ada hari, Ibu sekalian. Mumpung masih ada hari kesempatan untuk mengqadha. Kalau jika ibu-ibu sekalian mampu untuk mengqadha, kalau misalkan Anda yang punya hutang puasa, segera diqadha, Mas sekalian. Segera disahur. Disahur apa? Dibayar utangnya. Sahur itu Sejauh. kan bahasa Jawa. Segera segera dibayar utangnya gitu. Segera dibayar utang puasanya. Ini mumpung masih ada waktu sebelum Ramadan. Ini kalau puasanya adalah puasa wajib qadha, itu boleh kita puasa di pertengahan kedua bulan Sya'ban seperti ini. Boleh, masih boleh. Nggak masalah. Jangan sampai nanti sudah masuk ke bulan Ramadan. Kemudian kita mengqadha di eh, berikutnya di setelah Ramadan nanti. Karena kalau seperti itu, kalau misalkan seseorang punya tanggungan puasa, kemudian punya kesempatan untuk membayar hutang tersebut. Pertama, dia terus kemudian dia
terlanjur masuk tidak dibayar-bayar, kemudian terlanjur masuk ke Ramadan berikutnya, pertama dia berdosa karena terlalu mengakhir-akhirkan. Dia berdosa karena mengakhirkan, mengqadha kewajibannya dan masuk ke waktu Ramadan berikutnya. Selain itu, tetap wajib baginya untuk mengqadha. Tetap wajib baginya untuk mengqadha setelah bulan Ramadan tahun ini. Selain itu, karena kalau misalkan dia punya kesempatan, mampu untuk sebenarnya ada kesempatan untuk membayarnya, tapi tidak dibayar, maka wajib juga membayar fidyah. Jadi dua kewajibannya, qadha dan fidyah. Kecuali kalau misalkan tidak mempunyai kesempatan, misalkan sakit terus, gitu. Sakit terus-terusan, gitu. Sampai masuk ke bulan Ramadan berikutnya, itu tidak punya kesempatan untuk membayar hutang puasanya, maka tidak wajib membayar kafarah, tapi nanti kalau misalkan sembuh, mengqadha. Gitu Ibu ya? Ustadz ada titipan tanya, Ustadz. Oh, saya kira Kalau titipan untuk amplop. Nah, kalau tafadhali. untuk ibu menyusui, Ustadz, Oh, ibu hamil dan menyusui insya Allah akan kita iya. bahas pada saatnya. Oh, Semoga belum Allah ya? memberikan kemudahan bagi kita Oh untuk iya, Ustadz. membahasnya insya Allah. Itu karena nanti akan ada kondisi-kondisi khusus masalah safar, kemudian eh, Oh, ibu belum hamil masuk menyusui babnya ya, sakit Ustadz. itu. Nah, belum insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Maksudnya nanti ibu hamil menyusui itu kewajibannya bagaimana kan gitu ya? Iya, maksudnya Nah, kan ada yang bilang vidya dan tetap kodok atau vidya aja. tergantung Om. Di sana ada penjelasan rincinya. Jadi tergantung beliaunya ini meninggalkan puasa ini karena niat apa? Karena takut terhadap keselamatan dirinya sendiri atau takut keselamatan dirinya sendiri, kesehatannya sendiri dan bayinya atau takut dengan keselamatan bayinya saja. Dia merasa sehat-sehat saja, kuat tapi khawatir dengan bayinya. Itu tergantung seperti itu. Nanti insya Allah akan kita bahas lebih lanjut. Semoga Allah Iya, berikan Ustadz. kemudahan. Nah, Ustadz. Ambilin. Headset. Ketentuan membayar fidyah itu seperti zakat, apa? Satu mud, satu mud. Jadi satu hari satu mud, atau mungkin eh, bisa satu porsi lah. Mungkin kalau tapi lebih baik kita bayar dengan beras saja nggak? Supaya lebih aman keluar dari khilaf. Allah nanti akan insya Allah akan kita bahas lebih lanjut. Nanti juga akan menyangkut hal itu juga. Jadi kafarahnya itu membayar kafarahnya satu mud itu setiap harinya itu kadarnya seberapa? Allah jamnya. Nah, Ustadz. Nah, Ustaz. Baik. Dan kemarin juga kita sebutkan di sini akan langsung batal puasa seseorang jika murtad, nifas, atau melahirkan meskipun tidak keluar darah, atau haid, itu langsung batal puasanya seketika itu juga. Atau orang yang gila meskipun hanya sebentar, batal puasanya. Sedangkan orang yang pingsan atau mabuk, maka di sana ada perincian. Kalau misalkan pingsan atau mabuknya itu karena unsur kesengajaan dirinya, maka batal seketika. Tapi kalau misalnya pingsannya atau mabuknya ini bukan karena unsur kesengajaan dirinya, maka di sana dilihat apakah tidak sadarnya ini sampai mencakup semua siang sampai terbenam matahari atau tidak. Tapi kalau misalkan sadar sebelum terbenam matahari, maka tetap sah puasa. Ini yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Ada soal, Mahat? La yujad, yabdu annahu la yujad. Sepertinya tidak ada pertanyaan kan, Ibu? Baik, insya Allah kita malam hari ini langsung saja kita masuk ke pembahasan berikutnya. Dan sebenarnya kemarin sudah sedikit kita tengok al-muallif Syekh Al-Alamah Ahmad ibn Umar Asy-Syatiri rahimahullah. Setelah beliau menyebutkan pembahasan pengertian puasa, kemudian syarat-syarat wajib puasa, kemudian rukun-rukun puasa, kemudian syarat-syarat sah puasa,
beliau setelahnya menyebutkan sunnah-sunnah puasa. Kalau sebelum-sebelumnya beliau menyebutkan hal-hal yang terkait dengan keabsahan, sah atau tidaknya puasa. Sedangkan berikutnya di sini beliau menyebutkan hal terkait dengan kesempurnaan pahala puasa. Gitu ya, Ibu ya. Itu kaitannya. Kenapa kok beliau langsung setelahnya menyebutkan sunnah-sunnah puasa. Jadi nyambung. Sebelumnya membahas tentang sah tidaknya puasa, kemudian setelahnya dibahas tentang bagaimana kita menyempurnakan puasa kita. Eh, Meskipun demikian biasanya kebiasaan ulama kita tuh biasanya kalau menulis tidak seperti ini urutannya. Jadi ini berbeda dengan kebiasaan para ulama eh, di dalam mazhab Syafi'i. Biasanya itu setelah membahas syarat sah, rukun syarat sah, setelah itu membahas pembatal-pembatal. Baru setelah itu baru sunnah-sunnahnya dan hal-hal yang makruh. Tapi di sini langsung disebutkan sunnah-sunnahnya karena kaitannya dengan kesempurnaan pahalanya. Baik. Beliau menyebutkan sunanus saumi, sunnah-sunnah puasa. Sunanus saumi kathiratun. Sunnah puasa itu banyak sekali. Sebenarnya sunnah puasa itu banyak sekali. Demikian kata beliau. Minha, ini kalau kita terjemahkan mungkin di antaranya demikian. Jadi kalau kita membaca kitab ummahat sekalian, di sana misalkan ada penyebutan seperti ini banyak. Minha, kalau ada minha atau minhu, itu berarti yang disebutkan itu adalah sebagiannya saja. Jadi di antara sunnah-sunnah puasa, beliau menyebutkan di sini ada ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka, wa ta'khirus suhuri, dan mengakhirkan suhur atau bahasa kita sahur. Wal iftaru 'ala tamri, dan berbuka menggunakan tamr, kurma kering. Kita akan bahas nanti insyaallah. Wa iktsarul Qur'an, dan memperbanyak Al-Qur'an. Memperbanyak Al-Qur'an di sini dengan semua tingkatan ibadahnya. Nanti akan kita bahas insyaallah. Was-shadaqatu fi Ramadan, dan memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Dan kemarin kita juga menggunakan slide. Di sana kita tambahkan, di slide kita tambahkan beberapa sunnah yang lain. Kalau di dalam kitab tadi, beliau menyebutkan ada ta'jilul fitr, ta'khirus suhur, al-iftaru 'ala tamr, iktsarul Qur'an, was-shadaqah fi Ramadan. Kemudian di sini kita sebutkan juga al-kaffu 'anil syahawatil mubahah, wal kafful lisan 'anil muharram. Ta'jilul fitr itu menyegerakan berbuka. Ta'khirus suhur, mengakhirkan sahur. Al-iftar 'ala tamr, berbuka dengan kurma. Iktsarul Qur'an, memperbanyak Al-Qur'an. Jadi nanti akan kita bahas tingkatan-tingkatan beribadah dengan Al-Qur'an. Jadi tidak hanya membacanya saja. Baik, as-shadaqatu fi Ramadan, dan memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Kemudian al-kaffu 'anil syahawat al-mubahah, tidak berlebihan dalam hal yang mubah. Jadi nanti akan kita bahas juga insyaallah. Kemudian yang terakhir al-kafful lisan 'anil muharram, menahan lisan dari hal-hal yang diharamkan. Ini sebenarnya juga belum semuanya, masih banyak yang lain. Sebenarnya secara umum ketika kita berpuasa dan di bulan Ramadan, itu secara umum kita disunahkan untuk memperbanyak ibadah, semua ibadah. Gitu ya, Bapak ya? Jadi secara umum sebenarnya kita disunahkan untuk memperbanyak semua ibadah. Di sini kita tidak sebutkan semuanya. Misalkan di sini ada memperbanyak zikir, memperbanyak doa, kemudian juga i'tikaf. I'tikaf tidak kita sebutkan di sini karena insya Allah kita semoga nanti ada kesempatan untuk membahasnya secara tersendiri karena pembahasan i'tikaf itu juga tidak sedikit. Yassarallahu warana. Semoga Allah memberikan kemudahan. Baik, kita bahas satu persatu umahat. Ta'jilul fitr. Ta'jilul fitr itu maksudnya apa Ibu sekalian? Menyegerakan berbuka. Ingat Ibu sekalian, menyegerakan. Bukan pakai hamzah ya. Bagaimana Om? Pakai ain, bukan pakai ain, bukan pakai hamzah. Mungkin kita di kelas kemarin di kelas semester 2 Om ya? 2C. Kelas semester. Nah, kemarin kita bahas itu. Pakai ain, ta'jil, bukan takjil.
Berbeda maknanya. Kalau ta'jil dari fi'lunya ajjala Ta'ani yu'ajjilu artinya menyegerakan. Kalau ta'jil dari ajjala yu'ajjilu artinya mengakhirkan. mengakhirkan. Ya. Jadi jangan salah. Tapi ya sudah jadi bahasa kita gitu. Baik. Ta'jilul fitr, menyegerakan. Maksudnya, tapi kita harus pahami umat sekalian, menyegerakan di sini bukan berarti terburu-buru. Menyegerakan di sini bukan berarti terburu-buru, tergesa-gesa. Menyegerakan bukan berarti terburu-buru atau tergesa-gesa. Karena di sana para ulama menjelaskan ta'jilul fitr di sini bisa sunnah, bisa mubah, bisa haram, umat sekalian. Kapan ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka, itu hukumnya sunnah. Di sana kita sebutkan, idza tayaqqana al-ghurubu yusannu ta'jil. Jika seseorang yakin matahari sudah terbenam, maka sunnah baginya untuk menyegerakan berbuka. Jadi harus yakin dulu, yakin baru sunnah hukumnya. Yakin itu biasanya dengan apa? Misalnya orang yang tinggal di gedung yang tinggi atau di dataran yang tinggi atau di pantai, kemudian bisa melihat tempat terbenamnya matahari, semuanya sudah terbenam, bulatan matahari itu semuanya sudah tidak kelihatan, itu berarti sudah betul-betul habis siang harinya, sudah masuk waktu maghrib. Maka itu sudah betul-betul yakin matahari terbenam, sunnah bagi kita untuk menyegerakan berbuka. Gitu ya, Bu ya? Itu yang yakin. Kalau nggak yakin gimana? Sebenarnya ada kondisi berikutnya di sana. Idza dhannahu bil ijtihad. Kalau misalnya seseorang menyangka atau mengira bahwasanya waktu ini sudah maghrib, matahari, dia menyangka bahwasanya matahari itu sudah terbenam. Berdasarkan apa? Berdasarkan ijtihad. Berdasarkan ijtihad itu tentu ijtihad itu dengan tanda-tanda. Dengan tanda-tanda seperti yang kita sebutkan di akhir pertemuan yang lalu. Ada tanda-tanda. Tanda-tanda misalkan tadi kita terlewat mungkin menyebutkan. Di antara yakin itu juga sekarang itu ada jadwal. Jadwal mungkin ada jadwal imsakiyah istilahnya. Ya kan Ibu ya? Jadwal itu zaman sekarang itu sudah hampir akurat lah. Jadi itu termasuk dalam kategori yakin itu jadwal itu. Kalau jam kita juga jamnya pas, Om. Kalau jam kita ternyata jamnya kecepatan ya jangan. Baik. Dan yang kedua idza dhannahu tadi. Kalau misalkan seseorang mengira atau menyangka bahwasanya matahari sudah terbenam, sudah masuk waktu maghrib berdasarkan ijtihad dia, berdasarkan ijtihad. Ijtihad ini harus ada landasannya. Ijtihad ini misalkan ada tanda-tanda yang kuat. Misalkan kalau misalkan dia tidak ada listrik, kemudian tidak mempunyai jadwal imsakiyah, tapi dia mendengar ada orang-orang zikir setelah sholat, maka itu bisa mendekati yakin. Ini dhon berdasarkan ijtihad, atau mungkin dengan azan yang kita yakin kalau muadzinnya itu azan selalu tepat waktu berdasarkan jadwal, bukan azan yang kira-kira atau ikut-ikutan. Gitu ya, Bu ya. Kalau misalkan kita mendengar muadzin yang kita yakin muadzinnya itu selalu tepat waktu dalam azannya, kadang kan orang itu muadzin itu kadang terlalu terburu-buru. Saat subuh, kemudian saat maghrib, saat Ramadan itu terkadang orang terlalu buru-buru. Dia harus betul-betul yakin. Dan ini yang dimaksud udzon bil ijtihad. Menyangka berdasarkan ijtihad. Ijtihad itu maksudnya dengan landasan, dengan dasar. Kalau misalkan seorang mengira matahari sudah terbenam atau sudah masuk waktu maghrib berdasarkan ijtihad seperti ini, maka sebenarnya di sana ada khilaf. Ada yang mengatakan boleh hukumnya, mubah hukumnya kita menyegerakan berpuasa. Maksudnya menyegerakan berbuka puasa. Ada juga ulama yang mengatakan sunnah juga hukumnya, karena sama hukumnya dhon di sini dengan yakin. Dan dalam banyak permasalahan fikih, itu dhon itu hukumnya disamakan dengan yakin.
Makanya di sana juga ada ulama yang mengatakan sunnah juga hukumnya kita menyegerakan berbuka kalau misalkan kita mengetahui terbenamnya matahari masuk waktu maghrib itu berdasarkan dhon berijtihad. Gitu Ibu ya. Sedangkan kondisi yang ketiga di sana idza syakkahu aw dhannahu bil ijtihad. Jika seseorang ragu, bukan mengira, bukan menyangka, tapi ragu ini sebenarnya sudah maghrib atau belum. Aw dhannahu bil ijtihad, atau dia mengira atau menyangka sudah masuk waktu maghrib tapi tidak berdasarkan istihad. Tidak berdasarkan istihad. Jadi prasangkanya ini tidak berdasarkan istihad, tidak berdasarkan landasan yang kuat. Kalau seperti ini, fayahrumu ta'jil. Maka haram baginya untuk menyegerakan berbuka. Haram. Bukan hanya makruh, tapi haram. Gitu Ibu ya. Kalau ragu atau berdasarkan prasangka tanpa istihad. Maka haram menyegerakan ta'jil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak permasalahan fikih umat sekalian itu tidak bisa dihukumi secara mutlak satu hukum saja. Banyak sekali perkara-perkara fikih seperti ini. Jadi satu permasalahan itu bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya sunnah, bisa hukumnya mubah, bisa makruh, bisa haram, bisa bahkan satu hal itu bisa 5 hukumnya. Itu karena berdasarkan kondisi. Karena berdasarkan kondisi. Jadi kalau ada sebab maka ada hukumnya. Makanya di dalam kaidah fikih itu disebutkan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu selalu berbanding lurus dengan sebabnya. Kalau ada sebabnya maka ada hukumnya. Kalau sebabnya hilang maka kalau sebabnya hilang maka hilang juga hukumnya. Begitu Ibu ya. Dan banyak hal, bukan hanya masalah ta'jilul fitr di sini. Misalkan masalah nikah, misalkan nikah itu bisa mubah, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram, bisa wajib, bisa 5 hukum. Demikian. Jadi banyak perkara-perkara seperti itu, tergantung kondisinya. Begitu Ibu ya. Termasuk juga di sini menyegerakan berbuka. Bagaimana? Ada pertanyaan, Wahab? Ustadz boleh tanya Ustadz. Misalnya saya pernah mengalami waktu itu sedang safar. Keadaan saya dari negara A ke negara B. Itu saya cuma melihat dari pesawat karena memakan waktu yang agak lama. Saya tahu bahwa itu karena matahari sudah nggak ada, saya berbuka. Kan kita nggak tahu karena jeda waktu maghribnya jam berapa. Pokoknya saya lihat dari matahari di luar itu bahwa sudah layaknya maghrib sepertinya maghrib di negara kita gitu. Nah, saya berbuka itu kalau seperti itu gimana Ustadz? Itu masuk ke dalam kategori yang pertama tadi. Saya mengatakan idza tayaqqana al-ghurub yusannu ta'jil. Kalau misalkan seorang yakin matahari sudah terbenam, maka sunnah baginya untuk menyegerakan berbuka. Sunnah ya, untuk menyegerakan berbuka. Bukan wajib, tapi sunnah. Dan tadi di antara cara yakin tadi adalah betul-betul melihat dengan mata kita sendiri bahwasanya cahaya matahari itu betul-betul sudah tenggelam. Gitu ya. Kalau dilihat dari jendela pesawat, udah ini sih, udah menguning, udah ini seperti layaknya kemerah-merahan maghrib gitu ya. Iya, sudah kemerah-merahan. Nah, astagfirullah. Oh iya, umat kalian, mungkin di sini ada kita sebutkan di sana permasalahan terkait dengan menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka itu hukumnya sunnah. Juga selama kita ketika menyegerakan berbuka ini tidak tertinggal jamaah. Jamaah sholat maghrib maksudnya. Kalau misalkan karena berbuka kita tertinggal jamaah sholat maghrib, maka lebih baik kita jamaah sholat maghrib terlebih dahulu. Baru menyegerakan berbuka. Termasuk juga kalau misalkan bahkan para ulama mengatakan jangankan tertinggal jamaah, tertinggal takbiratul ihram. Tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Kalau misalkan nanti karena kita menyegerakan berbuka, kita tertinggal takbiratul ihram bersama imam, maka kita utamakan, kita dahulukan sholat bersama imam. Baru nanti setelah sholat baru berbuka.
Nah, sebenarnya itu ini kan sebenarnya jamaah itu disunahkan, imam dan jamaah itu disunahkan untuk menyegerakan berbuka semuanya, ya kan Ibu ya? Tapi kalau seandainya ada masjid yang tidak menyegerakan berbuka, tapi misalkan langsung adzan, kemudian jarak sebentar langsung iqamah, kemudian langsung sholat. Kalau seperti itu maka didahulukan sholat jamaahnya. Kalau seperti itu maka didahulukan sholat jamaahnya supaya takbiratul ihram bersama imam. Jadi jangan mendahulukan berbukanya, apalagi kalau misalkan nanti dikhawatirkan, misalkan kalau kita makan kurma sebelum takbiratul ihram, kita makan kurma. Ketika makan kurma nanti imamnya sudah takbiratul ihram. Atau ketika kita makan kurma, kemudian kita harus membersihkan mulut kita dari sisa-sisa kurma. Ketika kita membersihkan ini memakan waktu sehingga kita terlewat takbiratul ihram. Karena harus dibersihkan, sisa-sisa kita berbuka itu harus dibersihkan, wah sekalian. Jangan sampai ada sisa-sisa yang kalau misalkan nanti ketika sholat kemudian nanti masuk ke dalam rongga tenggorokan kita. Karena kalau misalkan masuk ke tenggorokan kita meskipun tanpa sengaja itu batal sholatnya. Begitu Ibu ya? Allah alaikum jami'an. Mungkin ada pertanyaan. Ustaz, Ustaz, saya mau nanya, Ustaz. nah, Ustaz, tafadhali. itu kan tadi Ustaz menerangkan masalah puasa itu ya katanya menyegerakan. Pas itu kalau pas mau azan jamaah gitu, jadi didahulukan sholat dulu gitu, sholat jamaah, terus baru berbuka puasa. Nah, Kalau kita sedikit air gitu untuk membatalkan baru kita jamaah kan air putih kan bisa la kan? ba'sa. Tapi kalau misalkan tidak ada air putih tapi yang lain, makanan yang lain kan itu. Ya udah, syukran Ustaz, Afan. Itu tadi kan kondisi yang saya sebutkan itu kalau seandainya gitu kan. Kalau kita menyelenggarakan berbuka kemudian kita ketinggalan sholat, maka didahulukan sholatnya, gitu ya. Tapi kalau misalkan kita menyegerakan bisa tanpa ketinggalan sholat ya nggak masalah, itu disunahkan kita menyegerakan, gitu kan Ibu ya. Tapi mungkin ada pertanyaan yang lain. Pertanyaannya mungkin seakan-akan ada yang bertanya seperti ini. Set, bukannya sholat dalam kondisi makanan sudah siap itu makruh hukumnya? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Ya, Ibu sekalian, ada yang pernah dengar? Sholat, makan. Pernah Ustaz. sholat dalam kondisi makanan sudah tersedia, sudah siap, itu maka makruh. Kan gitu ya, sholat seperti itu. Sebenarnya itu juga tidak mutlak seperti itu, mahal sekalian. Dan di sini juga ada kaitannya dengan ini. Jadi memulai sholat ketika makanan hidangan sudah betul-betul siap itu tidak mutlak. Memulai sholat itu hukumnya makruh ketika ada makanan yang sudah siap itu tidak mutlak makruh. Itu makruh jika kita betul-betul dalam kondisi lapar dan menginginkan makanan tersebut. Misalkan makanannya betul-betul enak. Kemudian kita ingin memakannya, atau kita betul-betul lapar ingin makannya. Tapi kalau tidak dalam kondisi seperti itu tidak makruh. Ya, kalau misalkan nggak terlalu lapar, kemudian makanannya biasa-biasa aja, gitu kan? Apa, kan? Nasi uduk, misalnya. Atau pecel gitu. Itu biasa. Kalau misalkan seperti itu, memulai sholat tidak makruh. Memulai sholat takbiratul ihram tidak makruh. Maka itu kondisinya terkait dengan itu juga. Kalau misalkan kita betul-betul lapar, kelaparan, maka lebih baik menyegerakan berbuka. Dan makanannya kan kita pengen banget, makanannya udah enak banget gitu kan. Tidak biasa makanannya. Kita menyegerakan berbuka itu lebih afdal. Tapi kalau misalkan makanannya biasa, kita tidak terlalu ingin memakannya, tidak terlalu lapar, maka sholatnya didahulukan. Gitu ya Bu ya? Gimana tidak mahal sekalian? Jelas, paham. Mohon jami.
Baik, nastamiru mahat. Berikutnya di sana, oh iya, di sini ta'jilul fitr. Ta'jilul fitr itu nanti akan ada kaitannya dengan yang ketiga, iftar ala tamr. Nanti akan kita bahas, disunahkan juga berbuka dengan kurma. Baik, yang kita masuk yang kedua dulu, ta'khirus suhur. Takhir apa Ibu sekalian? Suhur di sini. Takhir itu mengakhirkan, suhur. Orang kita biasa Sahur. menyebutnya sahur. Sebenarnya kalau di dalam bahasa Arab antara suhur dan sahur itu ada perbedaannya. Suhur itu adalah pekerjaannya. Suhur itu adalah pekerjaannya. Sedangkan sahur itu adalah makanannya. Itu ya, Bu ya? Jadi sebenarnya ada perbedaan. Tapi kalau sudah terlanjur di dalam bahasa kita, sudah serapan di dalam bahasa kita, orang kita bilangnya sahur, ya udahlah itu bahasa Indonesia. Kalau kalau dalam bahasa Arab suhur, suhur itu adalah pekerjaannya, bukan makanannya. Jadi yang diakhirkan bukan makanannya, tapi kita makannya, gitu kan Ibu ya? Tayyib. Mengakhirkan sahur, mengakhirkan makan sahur. Tayyib. Mengakhirkan makan sahur di sana juga ada ketentuan-ketentuannya, umat sekalian. Di sana ada beberapa poin sebenarnya. Pertama, at-tasahhuru sunnah. Sahurnya sendiri itu sebenarnya sunnah. Walau bi jur'ati ma'in, meskipun dengan seteguk air. Jadi sahurnya ini sendiri sunnah. Lalu mengakhirkannya sunnah tersendiri. Gitu ya, Bu ya? Sahur itu sunnah tersendiri. Makan sahur itu sunnah. Meskipun walau bi jur'ati ma'in, meskipun hanya dengan seteguk air. Ini berdasarkan riwayat dari Rasulullah. Walau bi jur'ati ma'in, meskipun hanya dengan seteguk air. Itu sudah, kalau misalkan kita tidak sempat makan sahur dengan makanan berat, dengan nasi atau roti atau yang lain, tapi kita hanya sahurnya itu hanya dengan seteguk air, maka kita sudah mendapatkan pahala sunnah sahur. Gitu ya, Bu ya? Wadih mahat? Nah, Ustaz. Baik. Poin berikutnya, wa ta'khiruhu sunnah, dan mengakhirkan makan sahur itu juga sunnah tersendiri. Jadi makan sahurnya itu sunnah, dan mengakhirkannya itu juga sunnah tersendiri. Ma lam yaqa fi syakkin fi tulu'il fajri bisabab ta'khir. Mengakhirkan sahur, mengakhirkan makan sahur itu hukumnya sunnah selama ma lam yaqa, selama kita ketika mengakhirkan itu tidak ragu, tidak menjadi ragu apakah fajar sudah terbit atau belum. Apakah kita sudah masuk ke fajar atau belum. Karena ketika kita mengakhirkan, kalau misalkan kita mengakhirkan, kemudian saat kita mengakhirkan kita jadi ragu, oh ini waktunya sudah masuk subuh atau belum ya. Kalau misalkan karena mengakhirkan kita ragu apakah kita sahurnya itu sudah subuh atau belum, maka itu tidak boleh mengakhirkan. Tidak sunnah hukumnya. Itu malah nggak boleh. Jadi mengakhirkan sahur itu sunnah selama kita tidak ragu apakah sudah masuk waktu subuh atau belum. Gitu ya, Bu ya. Waduh mahat. Nah, Ustadz Ustaz. boleh tanya nggak Ustadz? Naam. Saya dulu ya, tadi ada ibu yang mau nanya kelihatannya. Kan kalau di Indonesia biasanya gampang sekali ada jadwal-jadwal imsakiyah gitu. Terus ada tanda-tanda mau subuh, biasanya ada azan apa namanya? Ada Gitu pemberitahuan. ya. Bagaimana dengan halnya jika kita ke negara yang azan aja nggak pernah kedengeran gitu? Itu bagaimana cara ininya Ustadz? Azannya nggak Cara kedengeran, Om. menentukan azan aja nggak kedengeran Ustadz. Baik, dengan Kita sholat aja jadwal. dilihatin sama orang. Dengan perkiraan jadwal, Om. Dengan perkiraan jadwal, kita alhamdulillah di zaman kita sekarang itu sudah ada aplikasi, Om ya, yang bisa kita buka di mana-mana. Itu mungkin bisa membantu kita. Ustaz, Pro, Bagaimana? Halo? aplikasi Muslim Pro. Nah, aplikasi di antara aplikasinya apa, Om? Aplikasi Muslim Pro ya. Muslim Pro ya, Ustaz. Itu mungkin bisa membantu kita terkait dengan jadwal fajar, jadwal fajar, supaya kita tidak terlanjur ternyata
kita makan sahur ternyata sudah masuk waktu subuh. Nah, kalau memang demikian maka kita harus mengqadha nantinya. Tapi kita harus Iya. hati-hati. Alhamdulillah zaman sekarang sudah ada fasilitas-fasilitas seperti itu maka bisa digunakan. Semoga Allah berikan taufik kepada kita. Gitu Om ya. Ya, ya Ustaz. Nah, Ustadz, mau nanya lagi nih Ustadz, nah, masalah azan tuh. Ini kan ada sebagian orang pas dia kan minum tuh pas azan tuh katanya nggak apa-apa kata itu Ustadz. lah yajuz, Katanya batal. Nggak batal boleh. ya. Itu mungkin sebagian orang yang seperti itu terkadang itu salah memahami teks hadis. Jadi yang betul Gitu ya. mengakhirkan sampai sebelum terbit fajar. Bukan saat adzan subuh masih makan juga, enggak, batal itu. Batal. 4 mazhab mengatakan batal. Gitu ya, Bu ya? Jadi Itu gimana kalau Ustaz? saya Harusnya Ustaz jangan apa kalau azan subuh udah ini. Udah tidak boleh makan lagi. Ya, adzan subuh itu berarti terbit fajar. Iya, Terbit iya, fajar itu sudah tandanya itu. harus mulai menahan diri sudah. Iya. ya. Baik. Syukur Ustadz. Afwan. Baik, mungkin kita sebutkan dulu di sini ada hal yang lain. Yadkhulu waqtuhu, yakni waktu suhur binisfil lail. Baik, kapan dihitung makan itu adalah makan sahur dan mendapatkan pahala sahur? Mulai dari kapan? Apakah kalau misalkan orang makan setelah sholat tarawih, ini misalkan setelah sholat isya, kemudian sholat tarawih, kemudian makan, diniatkan sahur, maka dia mendapatkan pahala sunnah sahur? Tidak. Yadkhulu waktu suhur binisfil lail. Jadi waktu sahur itu dimulai setelah lewat pertengahan malam. Jadi setelah jam 12 malam itu baru masuk waktu sahur. Gitu ya Bu ya, waktu makan sahur. Kalau sebelumnya seandainya makan itu tidak dihitung sahur dan tidak mendapatkan pahala sunnah sahur. Kalau setelah seandainya kita makan setelah jam 12 malam itu baru masuk waktu makan sahur. Dan kalau misalkan kita makan seperti itu, maka kita mendapatkan pahala sunnah sahur. Gitu Ibu ya? Wadih Mahat? Halo? Insya Allah paham Ustaz. Naam. Berbeda dengan niat yang kita bahas kemarin pada rukun. Kalau niat itu setelah maghrib pun juga boleh niat. Gitu Ibu ya? Yang penting sudah terbenam matahari, maka boleh kita niat puasa untuk besok. Tapi kalau makan sahur setelah jam 12 baru dihitung sunnah makan sahur. Berikutnya yusannu kaunuhu ala tamrin, dan disunahkan juga kita makan sahur itu dengan apa Mahat? Dengan kurma. Seperti halnya saat berbuka kita disunahkan makan kurma, di saat sahur kita juga disunahkan makan kurma. Gitu Ibu ya. Baik. Dua sunnah yang pertama ini yaitu ta'jilul fitr dan ta'khirus suhur. Ini ada berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah. Di antaranya tasahharu, Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, makan sahurlah kalian. Fa inna fis suhuri barakah, karena di dalam makan sahur, saat kalian makan sahur itu terdapat barakah. Kemudian dia juga bersabda sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, beliau bersabda, la tazalu ummati, atau di dalam lafaz yang lain, la yazalun nasu. Dalam riwayat lain, dalam lafaz yang lain, la yazalun nasu, dalam lafaz ini, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra. Kemudian di riwayat Imam Ahmad ditambahkan wa akhfarus suhura. Jadi ini riwayat yang lengkap, ini sudah digabung-gabung. Baik. Umatku senantiasa dalam kebaikan, ma'ajjalul fitra, selama mereka menyegerakan berbuka, wa akhirus suhur, dan mengakhirkan makan sahur. Dan beliau juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, di sana para sahabat bukan Rasulullah tapi para sahabat menceritakan tahsaharna, ini apa yang mereka para sahabat
kalau kerjakan bersama Rasulullah. Tasaharna ma'a Rasulillah. Kami para sahabat pernah makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qumna ila shalah. Kemudian setelah makan sahur kami salat subuh langsung. Tsumma qumna ila shalah. Wa kana qadru ma bainahuma 50 ayah. Dan kadar waktu antara makan sahur dan salat itu kira-kira adalah 50 ayat bacaan Al-Qur'an. 50 ayat dengan bacaan yang sedang, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama. Jadi ini kalau misalkan ditanya kadar mengakhirkan makan sahur itu seberapa, ini disebutkan di dalam hadis ini kira-kira jarak antara makan sahur dan salat itu adalah 50 ayat, bacaan 50 ayat. 50 ayat. 50 ayat yang sedang, bukan yang terlalu panjang juga. 50 ayat semuanya ayatul dain gitu. Enggak seperti itu. Tapi ayat yang pertengahan yang sedang. Gitu Ibu ya. Kemudian juga ada hadis yang berikutnya di sana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Rasulullah bersabda, "Tasahharu walau bijur'atin minal ma'i." Makan sahurlah kalian. Sahurlah kalian. Walau bijur'atin minal ma', meskipun hanya dengan seteguk air. Jadi makanya tadi kita sebutkan meskipun sahurnya itu hanya dengan seteguk air, maka sudah mendapatkan pahala sunnah sahur. Gitu Ibu ya. Tahammahanakunna jami'an. Adunu laisa ladaikunna soal. Tidak ada pertanyaan kan Ibu ya? Kita lanjutkan ke sunnah berikutnya, yaitu al-iftaru ala tamar. Mungkin sunnah yang berikut. Naam, silahkan. Itu yang tadi Ustaz, pertanyaan yang minum minumlah ketika sahur karena bangunnya pas azan gitu. Dulu saya juga pernah tanya gitu Ustaz sama teman yang kebetulan juga ya ustazah gitu Ustaz. Ya, diperbolehkan gitu Ustaz. Tadi Ustaz menjelaskan bahwa 4 mazhab tidak membolehkan dalam Ustaz tadi menjelaskan bahwa itu kesalahpahaman. Nah, bagaimana Ustaz ya alasannya? Kesalahpahaman dalam ini hadis yang ketiga yang kita sebutkan ini. Wa kana qadru ma baina dzalika 50 ayah. Yang tadi mengakhirkan sampai dikiranya sampai betul-betul azan. 50 ayah ini jadi nggak dihitung azannya, jadi langsung sholat yang disebutkan di dalam hadis ini kan langsung sholat. Wa qumna ila sholat. Tapi maksudnya bukan seperti itu. Jadi maksudnya itu di sini adalah jarak sahur dan waktu sholat, bukan betul-betul terlewat di sana waktu adzannya juga nggak dihitung, bukan seperti itu. Betul ya. Baik. Sebenarnya itu azannya Ustaz itu ya. Jadi ya namanya berpuasa itu kan dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari ya atau ya. Kalau terbit fajar ya sudah harus menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Kalau misalkan sudah terbit fajar kita tidak menahan diri dari pembatal-pembatal puasa ya batal puasa kita. Baik. Ya itulah. Mungkin saya dulu di awal-awal belajar itu juga pernah mendengar itu dan sempat juga ya percaya gitu. Tapi ya inilah mungkin saya pernah di beberapa kelas yang saya ajar itu pernah menyampaikan inilah pentingnya kita menanyakan sesuatu permasalahan itu kepada orang yang memang menguasai dalam bidangnya. Kalau misalkan kita bertanya masalah fikih, ya kita bertanya ke orang yang paham fikih, yang memang belajar fikih. Kalau kita belajar masalah ulumul Quran, ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran, ya kita bertanya kepada orang yang memang mendalaminya. Kalau misalkan kita bertanya masalah akidah, ya kepada orang yang memang mendalami akidah. Makanya Allah bersabda, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakan kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Apalagi di zaman sekarang, umat sekalian. Di zaman sekarang itu pendidikan bidang agama itu juga sudah terpengaruh pendidikan barat. Jadi adanya perkuliahan sekarang itu semuanya sudah dipetak-petakan dengan jurusan dan fakultas. Jadi kadang itu kalau misalkan orang yang fakultas syariah
itu mendalami usul fikih dan fikih. Itu tidak terlalu mendalami masalah akidah. Demikian juga orang yang misalkan belajar di fakultas hadis misalkan, maka tidak terlalu mendalami masalah fikih. Jadi seperti itu. Jadi harus kita sebagai penanya itu juga harus melihat yang kita tanya. Dan sebenarnya juga ustadz itu yang ditanya juga harus tahu diri kan gitu ya. Juga harus tahu diri. Masalahnya itu kalau ustadz itu sudah diustadkan itu kadang itu kalau ditanya nggak dijawab itu kan mungkin namanya manusia ada perasaan gimana malu atau apa gitu kan Mas. Tapi tidak demikian para ulama dahulu. Baik. Nastamir Rohat. Afwan Ustadz, Nah, jika baru bangun terus itu kan pas sahur, terus ketika makanan itu masih di tenggorokan itu bagaimana udah dengar adzan? makanan di tenggorokan, Maksudnya makanan masih di tenggorok mulut gitu lah gitu. di mulut. Kalau di mulut dikeluarin lah. jangan dilanjutin. Oh, udah di mulut udah denger adzan. buru-buru dikeluarin gitu. Ya dikeluarin ya, dikeluarin. Seperti itu. Iya, kayaknya banyak ini masalah. Dulu kita awam banget, Ustaz. Memang seperti itu dulu. Saya pernah juga bilang, jadi kalau sudah terlanjur makan, nggak usah buru-buru gitu. Dilanjutin aja gitu. Ya, saya juga dulu pernah merasakan masa seperti itu. Apalagi kan dulu kan masih muda kan, masih ya. Kalau kayak gitu tuh berarti kita dikodok ya Ustaz. Kalau yang dulu pernah kayak gitu tuh. Tapi Kalau misalkan kita yakin nggak memang dulu, kalau misalkan yakin dulu pernah seperti itu, pernah, iya. dikodok. Pernah Ustaz, cuma Dikira-kira nggak tahu saja. berapa kalinya Ustaz. Dikira-kira saja, dikira-kira. Waduh. Jadi kayak Ustaz, pengertiannya gini loh Ustaz. rasanya Kayak Ustaz, pengertiannya itu sampai selesai adzan itu baru harus berhenti. Kan awal azan itu udah terbit Iya, fajar dulu gimana? bener memang gitu sih dulu. Ya memang kita nggak selalu telat sih Ustaz. Tapi kayak Ya. kalau sudah telat nggak usah buru-buru nanti kan Jadi gitu. sebenarnya itu kita itu orang zaman kita sekarang itu tidak perlu repot-repot seperti para salaf dulu. Orang-orang terdahulu itu kan untuk mengakhirkan makan sahur itu harus diusahakan. Ya kan, ya? Tapi kita jangankan mengusahakan, kita sahurnya itu Iya. telat-telat gitu. Enggak sih sekali-sekali itu Ustaz, bukan Ustaz. Mau sekali-sekali ya. Cuma bertahun-tahun Ustaz, jadinya ya nggak ingat juga berapa kali yang mesti dikode ya Ustaz. Bagaimana sih Ustaz? Tapi kalau misalkan bisa mengira-ngiranya diusahakan di qada. Biar kita yakin tidak melewatkan hal yang memang wajib bagi Ya kita. utang ya. Iya. Afwan Ustadz, tapi kalau azannya itu dari beberapa masjid, kita ikut masjidnya yang paling Ikut keras yang itu paling gimana? telat. Jadi gini, seperti kasus yang tadi Ta'jilul Fitr tadi, muadzin itu berbeda-beda kan sekalian. Ada yang muadzin itu ngasal, adzan itu ngasal. Jadi udah dengan perkiraan dia, nggak tahu perkiraan dia berdasarkan apa. Adzan aja gitu. Padahal belum masuk waktunya. Itu tidak bisa pakai seperti itu. Kalau seperti itu memang kita yakin itu adzannya itu terlalu awal, maka nggak masalah kalau seperti itu. Tapi kalau misalkan kita tahu adzannya ini tepat waktu, langsung udah harus kita langsung menahan diri. Gitu ya, Bu ya? Masalahnya azan ini masing-masing masjid mempunyai waktu tertentu gitu. Jadi misalnya masjid A dia memang selalu lebih cepat. Terus udah gitu nanti disusul oleh masjid yang B. Kemudian Kita bisa memastikan dengan jadwal, Om. Jadwal imsakiyah itu sudah sangat membantu kita. Jadi jadwal zaman sekarang itu sudah hampir-hampir akurat gitu, Om. Sudah hampir-hampir akurat. Jadi kalau misalkan ada muadzin yang adzan sebelum waktunya, maka kita sudah tahu itu berdasarkan jadwal itu, gitu, ya? Oh, baik, Ustaz. Nah, Ustaz, ini mungkin di luar topik, Ustaz. Maksudnya kalau masalahnya sholat, kita itu muadzin kita itu biasanya itu kalau di luar Ramadan, adzan subuh itu cepat sekali. Kita biasanya menjumpai seperti itu. Di luar Ramadan adzan subuh itu cepat sekali. Sedangkan di dalam Ramadan adzan maghrib cepat sekali. Pada lapar. Ya sudah Ustadz kalau gitu. Berarti yang bilang kalau udah azan tapi masih ada di tangan, tanggung suruh telan, suruh salah ya Ustadz. Ya udah Ustadz. Nah, salah. Ustadz, ada lagi pertanyaan seperti ini tadi? Ustadz,
Berarti kalau kayak sholat itu Ustaz, misalnya kita dulu masih kecil-kecil sudah wajib juga, misalnya umur-umur yang sudah harus sholat terus kita Udah balik pernah ya. nggak sholat, itu berarti dikodok juga nggak sih Ustaz? Kalau Kalau memang sholat. sudah balik ya, kalau memang sudah balik dan mumayyiz, itu syarat wajib setiap ibadah itu adalah itu, at-taklif atau balik dan mumayyiz, balik dan berakal. Selama kita sudah balik dan berakal maka wajib. Tapi kalau misalkan belum balik tapi sudah mumayyiz tidak wajib, tapi sah. Atau kalau misalkan sudah balik tapi belum mumayyiz juga, maka tidak wajib juga. Nggak sunnah juga, nggak sah juga. Itu ya. Mengkodonya pas tepat, Iya. maksudnya pas waktunya Gimana sholat mengkodok? maghrib Nggak gitu harus, apa bagaimana? tidak. Mengkodoknya tidak harus sesuai dengan waktunya. Misalkan kita di waktu duha mengkodok sholat isya nggak masalah. Oh gitu. Hmm. Iya. Allahuakbar aja. Ustadz boleh tanya lagi nggak Ustadz? Boleh lah, boleh nggak? Boleh lah. Gini Ustadz, gini ada kasus nih Ustadz gini. Kasus. Kan dia ada jebol gitu ya masalah haid ya. Terus udah masuk lagi itu Ramadan. Ternyata dia masih tersiksa itu masih belum bayar kayak gitu. Terus orang tersebut sebelum Ramadan dia mau bagi-bagikan makanan gitu biar membayar katanya yang belum dikodok gitu. Bagaimana tuh Ustaz? Sebelum Ramadan membaginya? Iya. Enggak, kalau sebelum Ramadan. Ramadan kemarin dia belum bayar kayak gitu. Kalau sebelum Ramadan, selama masih ada waktu sebelum Ramadan, maka dibayar. Kalau selama masih ada waktu sebelum Ramadan, maka dibayar. Tapi kalau misalkan, kalau dia puasanya banyak, masuknya itunya banyak puasanya gitu. Terus itunya, dia udah mendekati puasanya besoknya banyak. mau Ramadan. Gitu, tapi sebenarnya sebelum-sebelumnya punya kesempatan. Utangnya. Kalau sebelum-sebelumnya punya kesempatan, kalau misalkan yang sudah disahur, sudah dibayar. Kalau sebelumnya sudah dibayar, maka nggak masalah kalau yang sudah dibayar. Kalau misalkan tadi, seperti saya sampaikan di awal, kalau misalkan seseorang punya kesempatan untuk membayar hutang puasanya, tapi tidak dibayar, kemudian masuk ke Ramadan berikutnya, maka tetap wajib baginya, pertama dia berdosa karena mengakhirkan, kemudian wajib baginya untuk tetap mengkodoknya setelah Ramadan. Kemudian wajib juga membayar fidyah. Jadi dua kewajibannya jadinya. Oh ya udah. Mengkodoknya dan fidyah. Mengkodok itu karena menggantinya, fidyah itu karena mengakhirkan. Gitu ya. Berarti ntar bayar fidyahnya pas Ramadan yang masuk itu ya? Ustaz? Setelah Ramadan. Oh, setelah Ramadan. Syukron Ustaz, apa pencerahannya? Baik, nastamir Ummahat. Berikutnya di sana sunahnya berikutnya adalah al-iftar. Al-iftaru ala tamar. Berbuka menggunakan kurma. Tapi sebenarnya umat sekalian di sana ada tingkatan-tingkatan afdaliyah. Mana yang lebih afdal? Apa yang lebih afdal kita gunakan untuk berbuka? Dan kita sebagai seorang muslim hendaknya kita memperhatikan hal-hal seperti ini. Jadi mana yang lebih afdal? Kita harus punya semangat untuk mengerjakan mana yang lebih afdol, mengejar hal-hal yang lebih afdol. Kalau misalkan yang lebih afdol tidak bisa, baru berikutnya, yang tingkatannya di bawahnya, lalu di bawahnya lagi, lalu di bawahnya lagi. Begitu Ibu ya. Dan berbuka yang paling afdol itu adalah menggunakan rutop. Rutop itu apa Ibu sekalian? Di sana kita sebutkan di sini, teman sekalian, tartibul afdol fil iftar. Urutan afdoliyah dalam berbuka. Di sana pertama rutop, yang kedua tamar, yang ketiga suberun, as-suberu. Ini tiga hal ini apa Ibu sekalian? Kurma basah. Kalau di dalam bahasa kita semuanya kurma, tiga ini. Iya. Kalau di dalam bahasa kita tiga hal ini semuanya kurma namanya. Tapi kalau rutop itu adalah kurma basah. Kurma basah itu yang seperti apa maksudnya? Masih. Apakah yang masih keras, warnanya kuning seperti jambu? Atau ibu-ibu mungkin pernah beli kurma sukari yang lembek, yang berair. Rutop itu yang mana? Rutop yang itu adalah kurma yang lembek, yang berair. Itu rutop. Itu yang paling afdol kita berbuka. Jadi kurma yang masih basah, yang berair, yang lembek itu.
Bukan yang keras seperti jambu, bukan. Tapi yang berair, yang lembek itu. Gitu ya Bu ya? Itu yang paling afdal, rutab. Kemudian tingkatan afdaliyah yang kedua adalah tamar. Tamar itu apa? Kurma kering, kurma yang sudah dikeringkan, tidak lembek lagi, tidak basah lagi, tapi kering. Dan tingkatan yang ketiga adalah al-busru. As-subru, kebalik. As-subru itu apa? Kurma yang tadi, yang masih keras, yang biasanya warnanya kuning atau merah. Iya. Itu yang masih keras, yang kalau kita makan itu seperti jambu, kriuk-kriuk gitu, Mas. Itu tingkatan afdaliyah yang ketiga. Gitu ya, Bu ya? Ustaz. Kalau tidak ada kurma bagaimana? Maka tingkatan afdaliyah yang keempat adalah alma, air. Dan air wa ma'u zamzamin aula. Dan kalau ada air zam-zam maka lebih afdal, lebih utama. Jadi kalau tidak ada kurma, maka air. Kalau air, maka air zam-zam itu lebih utama. Kalau tidak ada kurma, tidak ada air juga, bagaimana? Maka tingkatan berikutnya yang kelima adalah al-hulwul ladzi lam tamassahu an-naru. Makanan-makanan manis yang tidak dimasak, Jadi manisnya ini bukan karena dimasak. Seperti apa? Seperti zabib. Zabib itu apa, Mas sekalian? Orang kita bilangnya kismis. Itu anggur yang dikeringkan. Kismis. Ada ulama yang mengatakan az-zabibu akhut tamr. Kismis itu saudaranya kurma. Jadi kalau misalkan nggak ada kurma, nggak ada air, maka zabib atau apa namanya? Kismis. Kalau misalkan tidak ada, maka laban. Laban di sini maksudnya laban susu. Istilah. Jadi laban ini istilah orang dulu. Bukan, kalau istilah orang sekarang kan halib, gitu ya. Halib. Kalau laban kan yogurt orang sekarang bilangnya. Baik, maka ini maksudnya adalah susu. Halib. Kemudian kalau misalkan tidak ada air susu, maka pakai asal atau madu. Gitu ya. Madu. Bagaimana kalau suami ibu sekalian berbuka dengan madu? Mancing. Mancing pertanyaan, Ustaz. Kita tombak aja ya. Enggak, karena gini ibu sekalian, saya bukan mancing karena kalau ini tingkatan berikutnya di sana kalau misalkan tidak ada makanan-makanan manis yang tanpa dimasak, di sana adalah kita menggunakan berbuka dengan makanan yang manis dengan dimasak. Ya makanan seperti permen atau lain sebagainya atau roti coklat seperti itu nggak masalah. Bahkan para ulama ada yang mengatakan kalau misalkan nggak ada hal yang digunakan untuk membatalkan puasa kecuali jima, maka jima itu digunakan untuk berbuka puasa. Serius Ustaz? Serius. Biar batal puasanya. Oke Ustaz. Jadi kalau misalkan berbuka puasa dengan madu. Oke. Dimengerti. Baik. Begitu Ibu ya. Baik, jangan disalahpahami. Gorengan nggak termasuk ya Ustaz? Gorengan itu, gorengan tidak termasuk sekalian. Karena meskipun ada orang yang mengatakan gorengan itu adalah kurma lokal loh, Mas. Yang pasti ada di meja, Ustaz. Kalau orang Arab itu berbuka dengan kurma. Kalau orang kita kalau nggak ada gorengan nggak afdol gitu. Iya. Iya Ustaz. Kurma lokal. Jadi tidak sunnah kalau berbukanya dengan gorengan nggak mendapatkan pahala sunnah. Iya Ustaz. Baik. Kolesterol. Berikutnya mohon sekalian kita lanjutkan ke sunnah berikutnya adalah iktsarul Quran, memperbanyak Al-Quran atau membaca Al-Quran. Nah, mungkin kita bahas seperti itu. Dan mungkin kita sebenarnya mendengar bahasanya membaca Al-Quran itu keutamaannya luar biasa, ya kan Ibu ya? Keutamaan membaca Al-Quran itu luar biasa. Dan keutamaan ini lebih ditekankan lagi. Jadi seperti saya sebutkan tadi, sebenarnya disunahkan bagi kita memperbanyak semua amalan sunnah di dalam Ramadan. Jadi kalau misalkan di luar Ramadan itu hukumnya sunnah biasa, maka di dalam Ramadan itu hukumnya sunnah muakkadah. Gitu Ibu ya.
Kalau di luar Ramadan itu hukumnya sunnah, maka di dalam Ramadan hukumnya sunnah muakkadah. Termasuk membaca Al-Quran. Kita mungkin sering mendengar hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan membaca Al-Quran. Di antaranya Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi kutiba lahu hasanah. Wal hasanatu bi 'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harf." Di sini ada yang kurang ternyata apa yang saya tulis. La aqulu alif lam mim harf wahid bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam At-Tirmidzi, afwan. Barang siapa membaca Al-Quran, kutiba lahu hasanah, maka ditulis, dicatat baginya hasanah, kebaikan. Dan kebaikannya dihitung itu, la aqulu alif lam mim harfun. Bukan alif lam mim, satu kata itu dihitung satu huruf, maksudnya bukan. Tapi alifun harfun, alif itu dihitung satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi 3 huruf. 3 huruf. Itu masing-masing huruf itu ada kebaikannya. Kebaikannya itu dilipat gandakan menjadi 10. Kemudian Rasulullah juga bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Baihaqi. Bacalah Al-Quran. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena Al-Quran itu akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi ahli Al-Quran, bagi orang yang membacanya. Kemudian juga kita mungkin sering mendengar juga ini hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah bersabda, man syaghalahu al-Qur'anu wa dhikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'athiya sa'ilina wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqihi. Rawahu At-Tirmidzi. Allah bersabda di dalam hadis Al-Qudsi, siapa saja yang disibukkan dengan membaca Al-Quran dan memperbanyak dzikir kepadaku sehingga tidak sempat untuk berdoa, maka aku akan memberikan kepadanya sesuatu yang paling baik yang pernah diminta oleh orang-orang yang meminta. Wa fadlu kalamillahi ala sairil kalam, dan perbandingan keutamaan kalamullah, Al-Quran, dibanding dengan kalamun nas, kalam-kalam yang lain, itu seperti keutamaan Allah dibanding semua makhluknya. Makanya para ulama ada yang mengatakan, zikir itu ada tingkatannya, umat sekalian. Tingkatan zikir yang paling afdal, yang paling tinggi adalah Al-Quran. Zikir yang paling afdal itu adalah membaca Al-Quran. Kemudian di bawahnya adalah zikir-zikir yang lain yang kita tahu, al-kalimat at-thayyibah. Al-kalimat at-thayyibah. Kemudian tingkatan yang ketiga yang paling rendah adalah doa. Doa itu zikir, tapi adalah tingkatan yang paling rendah. Kenapa? Kalau Al-Quran itu paling afdal karena lafadznya dari Allah. Dan memang kita biasanya membaca Al-Quran itu memang ikhlas. Karena mengharapkan pahala dari Allah. Sedangkan doa itu kenapa kok tingkatannya paling rendah? Kenapa? Karena biasanya doa itu lafadznya dari kita, dari manusia, dan untuk kepentingan kita sendiri. Ya atau ya? Meskipun demikian, sebenarnya semuanya ini baik membaca Al-Quran, kemudian memperbanyak zikir, dan memperbanyak doa, itu juga semuanya dianjurkan untuk diperbanyak di dalam bulan Ramadan. Semuanya. Karena Rasulullah juga bersabda, selama orang berpuasa, itu maka akan diijabahi doanya. Maka kita juga harus memperbanyak doa. Taib. Kita bahas terkait dengan, kembali lagi, taib. Tadi sampai ikhtarul Quran, ya. Baik, ikhtarul Quran, terkait dengan ikhtarul Quran, terkait dengan memperbanyak
Al-Quran di sana ada masalah yusannu iktharu tilawatihi fi kulli makanin ghairu nahwi syuh. Apa? Ghairu nahwi al-hashu. Al-hash. Al-hash bisa dibaca al-hash atau dibaca al-hush. Haknya bisa dibaca fathah atau dhammah. Jadi yusannu iktharu tilawatihi. Disunnahkan bagi kita memperbanyak membaca Al-Quran fi kulli makan, di semua tempat, ghairu nahwi al-hash, selain di tempat buang hajat seperti toilet, kamar mandi, maka tidak boleh kita memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian juga di sana tusannul mudarasah, disunnahkan juga, jadi membaca Al-Quran itu sunnah, memperbanyaknya juga sunnah. Kemudian juga tusannul mudarasah, disunnahkan juga mudarasah. Mungkin kalau orang kita itu ada juga yang menyebutkan dengan istilah tadarus. Pernah dengar Ibu sekalian? Nggak tahu, di tempat saya itu ada yang bilang menggunakan istilahnya tadarus. Mudarasah, kalau para ulama menyebutkan di dalam kitab-kitab fikih itu al-mudarasah. Al-mudarasah itu maksudnya bagaimana tata caranya? Yaitu misalnya kita membaca, kemudian ada orang lain yang menyimak, kemudian gantian orang lain membaca, kita menyimaknya. Itu mudarasah, atau orang kita menyebutnya tadarus. Disunahkan seperti itu juga. Jadi itu sunnah tersendiri juga. Itu bukan hal yang mungkar, bukan hal yang mungkar. Ini para ulama mengatakan ini sunnah berdasarkan apa? Berdasarkan Rasulullah di bulan Ramadan. Berdasarkan riwayat itu, Rasulullah di bulan Ramadan itu membaca, memperdengarkan semua bacaan Al-Quran kepada malaikat Jibril. Jadi Rasulullah membaca semua Al-Quran yang sudah diturunkan kepada malaikat Jibril. Semua dihatamkan di bulan Ramadan. Dengan cara seperti itu. Jadi Rasulullah membaca, kemudian Jibril menyimak. Dengan itu para ulama juga mengambil kesimpulan bahwasanya kita juga disunahkan untuk mudarasah. Begitu ya Bu ya? Allah nekuna jamnya. Toyib. Ada yang terlewat sepertinya di sini. Yang pertama tadi kan disunahkan kita memperbanyak membaca Al-Quran di semua tempat. Itu terkait dengan tempat, ya kan Ibu ya? Ya. Kalau terkait dengan waktu bagaimana? Disunahkan juga sebenarnya membaca di semua waktu, ya atau ya? Tapi mungkin ada waktu-waktu yang afdal, yang lebih afdal daripada yang lain. Waktu-waktu kita membaca Al-Quran yang lebih afdal itu kapan saja? Di sini kita sebutkan maratibu afdalil awqat lil qira'ah fil yaum. Urutan afdaliyah waktu membaca Al-Quran dalam satu hari. Yang pertama, afdalul qira'ati ma kana fi shalah. Membaca Al-Quran yang paling afdal adalah saat kita di dalam salat. Itu yang paling afdal. Bahkan para ulama mengatakan, kita memanjangkan, saat sholat, kita memanjangkan, melamakan berdiri karena memanjangkan bacaan Al-Quran, itu lebih afdal daripada kita memanjangkan sujud. Jadi memanjangkan berdiri karena membaca Al-Quran saat sholat, itu lebih afdal daripada memanjangkan sujud. Gitu ya, Bu ya? Jadi membaca Al-Quran di dalam sholat, itu yang paling afdal. Yang kedua, tingkatan yang kedua, kalau misalkan di luar sholat. Kalau di luar sholat bagaimana? Amma kharijas sholati, fa qira'atul laili afdalu min qira'atin nahar. Maka membaca di malam hari itu lebih afdal dibanding dengan membaca di siang hari. Kenapa demikian? Para ulama menjelaskan, karena tingkatan khusyuk di malam hari itu lebih tinggi daripada di siang hari. Gitu ya, Bapak ya? Jadi ya, kalau kita membaca itu lebih khusyuk, bukan berarti ngantuk ya. Khusyuk maksudnya lebih menghayati. Lebih menghayati saat membaca Al-Quran di malam hari. Kan kalau mungkin siang hari itu ramai atau banyak orang mengerjakan kesibukan. Ya. Sedangkan berikutnya di sana, afdalu qira'atil lail fin nisfil akhir minhu, thumma bainal maghribi wal isya. Sedangkan kalau membaca kita di malam hari, waktu yang paling afdal di malam hari kita membacanya adalah di pertengahan akhir. Jadi setelah lewat tengah malam, itu yang paling afdal. Kita membaca Al-Quran. Sedangkan yang kedua, bainal maghribi wal isya. Kalau kita misalkan nggak bisa di pertengahan malam sampai subuh, maka
setelah maghrib dan isya itu tingkatan afdaliyah yang kedua kalau kita membaca malam hari. Setelah maghrib dan sebelum isya. Jadi antara maghrib dan isya. Kemudian, kalau bacaan siang hari bagaimana? Afdalu qira'atin nahari ma baina salati subh. Waktu yang paling afdal untuk membaca Al-Quran di siang hari adalah setelah salat subuh. Setelah salat subuh. Itu kita waktu yang paling afdal membaca Al-Quran. Ini dalam satu hari. Kalau misalkan antara perbandingan antara hari, maratibu di sana di sampingnya maratibu afdalil awqat lil qira'ati minal ayyam. Perbandingan urutan afdaliyah waktu membaca Al-Quran, perbandingan antara hari. Maka hari Jumat itu yang paling afdal. Setelahnya hari Senin, kemudian hari Kamis, dan yang keempat adalah Yaumul Arafah. Hari Arafah itu tingkatan afdaliyah yang keempat dalam membaca Al-Quran. Kemudian kalau misalkan kita membahasnya adalah 10 terakhir pada bulan-bulan utama, bulan Dzulhijjah dan bulan Ramadan, mana yang lebih utama? Maka bulan Dzulhijjah itu lebih utama dibanding dengan bulan Ramadan. Sedangkan kalau misalkan bulan apa yang paling afdal kita membaca Al-Quran, maka bulan Ramadan tidak diperdebatkan. Gitu ya Bu ya. Astaghfirullah nikuna jami'an. Nastamir. Berikutnya. Awat tilawatu fil mushafi afdal. Ini perlu dicatat juga umat sekalian, terutama mungkin bagi yang sudah hafal umat sekalian. Membaca Al-Quran dengan melihat mushaf itu lebih afdal daripada tidak melihat mushaf, meskipun sudah hafal. Gitu ya Bapak ya. Membaca Al-Quran dengan melihat mushaf itu lebih afdal daripada tidak membaca mushaf. Kenapa demikian? Karena kalau kita membacanya dengan melihat dengan mata juga, maka lebih banyak anggota tubuh kita yang kita gunakan untuk beribadah. Tidak hanya lisan kita dan telinga kita untuk mendengar, tapi juga mata kita gunakan. Tapi kalau misalkan kita membacanya dengan hafalan, tanpa melihat, mata kita tidak bekerja untuk beribadah. Ya atau ya? Nah. Boleh tanya Ustadz? Meskipun, tunggu sebentar. Meskipun demikian, itu tidak mutlak sebenarnya. Ini meskipun demikian tidak mutlak. Membaca Al-Quran dengan melihat mushaf itu lebih afdal. Itu berlaku, membaca Al-Quran dengan melihat mushaf itu lebih afdal. Itu berlaku selama kalau misalkan membaca tidak ada hal yang lebih didapatkan, faedah lain yang didapatkan kalau misalkan membaca tanpa melihat mushaf. Seandainya seseorang membaca dengan tanpa melihat mushaf, itu dia lebih khusyuk, lebih bisa mentadabburi, dan mungkin lebih bisa menguatkan hafalan, maka tanpa melihat mushaf lebih afdal. Gitu ya Bapak ya? Bagaimana, ada pertanyaan Wahad? Ustadz, seiring dengan semakin majunya teknologi, kan kadang-kadang seperti sedang di jalan kita buka Al-Quran dengan macam-macam aplikasi, itu lebih afdol dengan mushaf, atau kalau misalnya di jalan kan mungkin agak repot kita bawa mushaf yang agak ini ya gitu, agak tebal, atau mungkin ada yang terjus. Kalau misalnya kita membacanya dari handphone, itu bagaimana ya Ustadz? Tidak masalah. Pertama, membaca Al-Quran dengan handphone, itu kita mendapatkan pahala sunnahnya. Pahala sunnah membacanya, pahala sunnah memperbanyak membacanya. Itu kan ya Bu ya? Meskipun yang di handphone itu sebenarnya bukan mushaf. Para ulama kita menjelaskan, ulama mu'asir, yaitu yang di handphone itu bukan mushaf. Karena mushaf, pengertian mushaf itu yaitu tulisan Al-Quran yang ditulis dengan tujuan untuk memang dibaca. Tapi kalau misalkan di handphone itu kalau ditutup aplikasinya udah hilang, ya kan Om ya? Nah, itu bukan mushaf. Jadi tidak bisa dihukumi mushaf. Termasuk misalkan kalau kita membaca mushaf itu kan diharuskan dalam kondisi suci. Maka kalau mau megang HP, masa megang HP harus suci dulu? Enggak. Oh ya, terima kasih Ustaz. Afan. Baik, berikutnya. Naam. Kaitan sama ini Ustadz, yang membaca kan disunahkan di bulan Ramadan memang memperbanyak Al-Quran. Kalau yang lebih afdal, kita menghatamkan Al-Quran atau kita membaca Al-Quran dengan mentadaburi artinya Ustadz? Sesuai dengan kadarnya.
sesuai dengan kadarnya. Mungkin akan kita baca dulu di sini Ibu sekalian. Ini poin yang keempat ini untuk ikhtarul Quran, gitu ya. Poin yang keempat, karena nanti akan nyambung insyaallah. Poin yang keempat di sana tanbaghi mura'atu adabit tilawati adh-dhahirati wal batinati. Selayaknya bagi kita dalam membaca Al-Quran itu mura'atu adab, memperhatikan adab-adab membaca, baik adab-adab yang zahir maupun batin, yang nampak maupun yang ada di dalam hati kita. Di antara adab-adab dalam baca Al-Quran itu ada penjelasan dari Syekh Al-Alamah Ad-Dimyati dalam kitab beliau I'anatul Talibin. Beliau mengatakan sangat bagus sekali. Beliau mengatakan i'lamu anna litilawati adaban zahirah wa batinah. Ketahuilah bahwasanya dalam membaca Al-Quran itu ada adab-adab, baik adab secara zahir maupun secara batin. Wala yakunu al-'abdu min at-talina haqiqatan alladhi tazku tilawatuhum wa yakunu min Allahi bimakan. Tidaklah seseorang dianggap betul-betul membaca Al-Quran yang mana bacaannya itu mensucikan dirinya dan dia akan mendapatkan kedudukan di sisi Allah hatta yata'addaba bitilkal adab, sampai dia beradab dengan adab-adab membaca Al-Quran tersebut. Wa kullu man qassara fiha, dan siapapun yang kurang dalam beradab membaca Al-Quran walam yatahaqqaq biha lam takmul tilawatuhu, maka pahala membaca Al-Quran itu juga berkurang. Jadi kalau misalkan seseorang sesuai dengan dia memperhatikan adab-adabnya, selama dia secara sempurna memperhatikan adab-adab membaca Al-Quran, maka pahalanya membaca Al-Quran itu sempurna. Tapi kalau misalkan dia kurang dalam menjaga adab-adab membaca Al-Quran, maka berkurang juga pahalanya. Beliau menyebutkan juga, walakinnahu la yakhlu fi tilawatihi min thawab. Akan tetapi bagaimanapun juga bacaannya itu tidak mungkin tidak mendapatkan pahala. Jadi pasti dalam kondisi apapun pasti ada pahalanya, meskipun ada yang mendapatkan pahala sempurna, ada yang mendapatkan pahala kurang. Walahu fadlun ala qadarihi. Maka sesuai dengan kadarnya tadi. Sesuai dengan kadarnya orang membaca Al-Quran dengan adab. Famin ahamil adab wa akidiha, dan di antara adab-adab yang paling penting dan yang harus lebih ditekankan adalah an yakuna tali fi tilawatihi mukhlishan lillahi ta'ala. Hendaknya seseorang dalam membaca Al-Quran itu ikhlas karena Allah, muridan biha wajhahul karim, mengharap ridha Allah, wa taqarrub ilaihi, dan berusaha dengan tujuan berusaha mendekatkan diri kepada Allah, wal fauza bi thawabihi, dan mendapatkan pahalanya. Wa anna yakuna mura'iyan, dan hendaknya dia membaca Al-Quran itu tidak riya, wala mutasanni'an wala mutazayyinan lil makhluqin, dan tidak terlalu dibuat-buat dengan mengharapkan supaya diperhatikan orang. Wala taliban li tilawatihi syai'an minal hududil ajilah, dan tidak mendapatkan manfaat duniawi yang sifatnya ajilah, yaitu segera, sementara. Wal a'rad wal aghrad al faniyah az-zailah, ini sama. Jadi tujuan-tujuan fana yang bersifat duniawi. Wa an yakuna mumtali as-sirri wal qalbi bi'azamatil mutakallim azza wa jalla wa azza wa ala, afan. Dan hendaknya hati kita selalu dipenuhi dengan mengagungkan Allah, yaitu yang sedang berbicara dengan kalamnya di Al-Quran ini. Khadi'an li jalalihi, merendahkan diri kita di hadapannya. Khasyi'al qalbi wal jawarih. Jadi kita berusaha mengkhusyukkan hati kita dan seluruh anggota tubuh kita. Tidak hanya hati kita yang khusyuk, tapi juga seluruh anggota tubuh kita. Hatta ka'annahu min ta'zimihi wa khusyu'ihi waqifan baina yadayillahi ta'ala yatlu alaihi kitabahu alladhi amarahu fihi wa nahahu. Sampai seakan-akan saat kita membacanya dan mengagungkan,
Ini seakan-akan kita mengagungkan dan khusyuk ini karena membaca di hadapan Allah. Betul-betul kita menghadap Allah dan membacanya di hadapannya. Wa haqqun lima 'arafa al-Qur'ana 'arafa al-mutakallim bihi. Kan yakuna kadzalik. Dan betul-betul yakin kalau seseorang 'arafa al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, mengetahui adab-adabnya dan betul-betul memahami Al-Qur'an, maka dia akan memahami dan menyadari kadar kedudukan yang berbicara di sana, yaitu Allah. Ya. Kalam yang sedang dibacanya. Wa ala atammi min dzalik. Dan kalau misalkan lebih sempurna, maka akan lebih sempurna. Kaifa wa qad qala Allah Ta'ala, bagaimana mungkin kita tidak merendahkan diri kita dan khusyuk saat membaca Al-Quran. Wa qad qala Allah Ta'ala, sedangkan Allah telah bersabda, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Lau anzalna hadzal Qur'an, seandainya saja kami menurunkan Al-Quran di atas gunung, la ra'aitahu khashi'an, maka niscaya engkau akan melihat gunung tersebut akan khusyuk, merendahkan diri karena takut kepada Allah. Watilkal amsal, dan ini adalah permisalan yang kita sampaikan linnas kepada manusia, la'allahum yatafakkarun, agar mereka berfikir. فإذا كان هكذا يكون حال الجبل مع جموده وصلابته لا أنزل عليه القرآن. Dan kalau misalkan kondisi gunung itu seperti ini, sedangkan gunung itu sesuatu benda yang benda mati dan keras, ketika diturunkan Al-Quran kepada di atas gunung, maka gunung akan langsung merendahkan diri dan khusyuk. فكيف يكون حال الناس halul insan ad-dha'if al-makhluq min ma'in wa tin. Bagaimana kondisi manusia, yang manusia itu sebenarnya hakikatnya lemah, makhluk yang diciptakan dari air dan tanah. Laula ghaflatul qulub wa qaswatiha wa qillati ma'rifatiha bi'azamatillahi wa 'izzatihi wa jalalihi. Hal ini tidak akan terjadi kecuali karena kelalaian hati kita dan kerasnya hati kita, wa sedikitnya kemampuan pengetahuan kita untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Ini tidak mungkin terjadi seperti itu. Orang yang paham, orang yang hatinya bersih, hidup, itu pasti akan khusyuk ketika membaca Al-Quran. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Sekalian kita lanjutkan sedikit. Dan di sini ada tambahan faidah Qur'aniyah. Di sana ada urutan tingkatan amalan atau urutan tingkatan beribadah dengan Al-Qur'an. Urutan beribadah dengan Al-Qur'an di sana yang pertama adalah al-istima', mendengarkan. Sebagaimana sabda Allah, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika dibacakan Al-Qur'an kepada kalian, maka dengarkanlah dan diamlah agar kalian dirahmati. Ini jadi tingkatan yang pertama adalah al-istima', mendengarkan ketika dibacakan Al-Quran. Kemudian tingkatan beribadah dengan Al-Quran yang kedua adalah at-tilawah, membaca. Membaca itu membaca dengan lisan saja. Seperti Allah bersabda, "Walladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi." Dan orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, ini siaknya adalah pujian. Allah memuji orang-orang yang diberikan Al-Quran kepada mereka, mereka membacanya sebenar-benar bacaan. Haqqa tilawatihi, dengan bacaan yang benar. Kemudian tingkatan ibadah dengan Al-Quran yang ketiga adalah al-hifdhu. Allah bersabda, "Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm." Dan Al-Quran ini adalah ayat-ayat yang nyata di dalam hati. Di dalam hati berarti apa? Dihafalkan oleh mereka. Fi suduril ladzina utul ilm. Di dalam hati orang-orang yang berilmu. Kemudian tingkatan yang keempat adalah at-tadabbur. Ini Ibu sekalian, mungkin tadi ada pertanyaan, mana yang sebenarnya tingkatan yang lebih afdal antara tilawah saja dan tadabbur, itu mana yang lebih afdal? Tadabbur lebih afdal daripada tilawah, ya kan Ibu ya?
Tadabbur lebih afdal daripada tilawah. Di sana Allah bersabda, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi." Afan. Kitabun anzalnahu, yaitu Al-Quran yang kami turunkan kepadamu sebagai keberkahan agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Dan juga Allah bersabda, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" Afala yatadabbaruna al-Qur'an, tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Am 'ala qulubin aqfaluha? Atau apakah memang karena mereka itu hati-hati mereka sudah terkunci? Jadi tadabbur itu lebih afdal. Makanya para ulama juga mengatakan hendaknya ketika membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan itu dengan tadabbur. Dengan tadabbur. Ini kalau tingkatan yang kelima adalah mengamalkannya. Alladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsanah. Yaitu ini pujian juga, yaitu orang-orang yang mendengarkan Al-Qur'an dan yattabi'una ahsanah, dan mengikuti apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang di sana. Baik. Kalau misalnya ada pertanyaan tadi, mana yang lebih afdal? Banyak menghatamkan Al-Quran atau menghatamkan Al-Qurannya sedikit tapi dengan tadabbur, dengan faham dan meresapinya. Maka dengan tadabbur lebih afdal, karena di sana juga para ulama menjelaskan dulu para salaf itu menghatamkan Al-Quran itu bermacam-macam. Ada yang hatam 2 bulan sekali, 1 bulan sekali, kemudian ada juga yang 10 hari sekali, 8 hari sekali, 7 hari sekali, bahkan ada yang menghatamkan dalam waktu 3 hari, 2 hari, dan 1 hari sekali hatam. Tapi meskipun demikian, itu harus dilihat dengan kondisi seseorang. Kondisi seseorang. Kalau misalnya seseorang, ini mana yang lebih afdal misalkan, pertanyaannya mana yang lebih afdal? Memperbanyak membacanya, menghatamkannya, atau menghatamkannya sedikit tapi dengan tadabbur. Kalau misalkan seseorang bisa menghatamkan itu dalam jumlah sedikit dengan tadabbur, maka itu lebih afdal daripada banyak tanpa ditadaburi. Demikian juga misalkan orang yang sibuk dengan dakwah, misalkan dengan mengajar, dakwah, mengurusi umat, itu mungkin disesuaikan. Tapi kalau misalkan dia tidak terlalu banyak tanggung jawab dan dia kalau misalkan bacanya sedikit juga tidak tadabbur juga, ya lebih baik diperbanyak. Begitu ya, Bu ya? Assalamualaikum jami'an. Dan kalau mungkin orang kita itu mungkin kebanyakan, kita kan bukan orang Arab kebanyakan kita, ya kan Ibu ya? Orang Arab bukan, Om? Katanya orang Arab ya? Arab maklum atau Arab genah. Tapi karena kita kebanyakan bukan orang yang memahami bahasa Arab dengan baik, tingkatan tadabbur itu mungkin bisa didapatkan dengan 2 tahapan. Yang pertama, membaca tarjamahnya, dan yang kedua, membaca tafsirnya. Karena tarjamah itu berbeda dengan tafsir, ya kan Ibu ya? Tarjamah itu menerjemahkan, diterjemahkan saja. Sedangkan tafsir itu menggali kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Seandainya kita bisa membaca Al-Quran, menghatamkannya, dengan mentadaburinya, memahaminya, dan betul-betul meresapi kandungan-kandungan yang disebutkan di sana, maka itu lebih afdal. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Berikutnya, umat sekalian, di sana ada sunnah berikutnya adalah sedekah fi Ramadan, memperbanyak sedekah. Sebenarnya umat sekalian, kita sebutkan di sini al-aslu fi iktsari sedekah, itu maksudnya sunnah. Aslinya sedekah, memperbanyak sedekah itu sunnah memang, mau di Ramadan atau di luar Ramadan, ya kan Ibu ya? Tapi wa yata'akkadu min haitsu shaum, siyama fi 'ashri akhirih. Tapi di dalam bulan Ramadan itu sunnahnya itu lebih muakkadah. Nah, kalau di luar Ramadan itu sunnah. Tapi kalau di dalam bulan Ramadan sunnah muakkadah. Apalagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan lebih sunnah muakkadah lagi. Ini berdasarkan riwayat dari Rasulullah. Rasulullah orang yang paling karim.
apalagi di bulan Ramadan, dan bahkan diibaratkan sedekah beliau di bulan Ramadan itu ibarat angin yang mengalir, karena saking mudahnya beliau mengeluarkan sedekah. Kemudian di sana ada poin lagi, afdaluha 'alal 'iyal wal aqarib wal jiran. Sedekah yang paling afdal adalah sedekah kepada keluarga kita. Jika ada keluarga kita yang membutuhkan, kemudian ke kerabat-kerabat kita dan tetangga-tetangga kita, itu yang paling afdal. Jadi orang terdekat kita lah intinya, yang kita sering berinteraksi dengannya. Semakin sering kita berinteraksi dengannya, maka itu semakin afdal kita memberikan sedekah kepadanya. Adapun keluarga itu afdalnya itu dari dua sisi. Pertama, sedekahnya itu sendiri, dan juga akan menyambung tali silaturahim. Kemudian, suara saya masih terdengar, Mas sekalian? Suara saya. Masih, Ustaz. Cek, halo, suara saya terdengar? Terdengar. Baik. Dengar suara. Dan di sana berikutnya, di sana sunnah taftiru as-shaimin li khabarin sahih. Dan disunnahkan juga kita, mungkin kita sering mendengarnya, memberikan buka bagi orang yang berpuasa berdasarkan khabar, berdasarkan hadis yang sahih, man aftara atau man fattara shaiman falahu ajru mithlahu falahu ajru mithlihi duna an yanqusa min as-shaimi ajr atau duna an yanqusa min as-shaimi syai'un. Siapa yang memberikan makanan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala puasa orang tersebut. Dan para ulama menjelaskan, kalau misalkan kita tidak mampu untuk memberikan makanan satu porsi, maka cukup dengan misalkan minuman untuk membatalkan puasanya, atau kurma satu butir, nggak masalah. Begitu Ibu ya. Kita lanjutkan. Berikutnya di sana, sunnah yang berikutnya adalah al-kaffu ani syahawatil mubahah. Menahan diri atau mengurangi hal-hal yang mubah. Tidak terlalu berlebihan dalam hal-hal yang mubah. Di antaranya apa? Minat ta'am wal masmu' wa mubasar wa massi tayyibin wa syammi. Di antara hal-hal yang mubah yang hendaknya tidak kita perbanyak apa? Yaitu makan. Yang pertama, minat ta'am. Jadi hendaknya kita tidak terlalu banyak makan, apalagi kita misalkan di bulan Ramadan itu misalkan saat berbuka itu jangan terlalu banyak, karena tujuan puasa itu hakikatnya adalah supaya tubuh kita merasakan pendidikan agar lebih khusyuk, lebih merendahkan diri kita, dan itu tidak akan tercapai tujuan puasa itu kalau kita terlalu kenyang. Dan Rasulullah juga bersabda, ma min wi'ain mal'a ibnu adam syarran min batnihi hasbu ibn adam luqumat yuqimna sulbahu fa in kana wala budda fa thuluthu li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Bejana yang paling buruk yang biasa diisi oleh manusia adalah perutnya. Hendaknya seseorang mencukupkan dengan makanan yang cukup untuk menegakkan punggungnya saja. Cukup untuk yang penting kuat gitu. Kalau misalkan mau lebih dari itu, maka hendaknya sepertiga untuk makanannya, perutnya, isi perutnya sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya. Halo, mahasiswa sekalian. Ya Ustaz. Apa nama sekalian? Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Apa nama? Ini nampaknya peringatan Om ya. Bentar lagi Om ya, bentar lagi Afan, supaya tidak nanggung di pertemuan yang akan datang.
Baik, di sana jadi di antara hal yang hendaknya kita tidak terlalu memperbanyak adalah makan. Kemudian masmu'. Di antara masmu' yang hal yang didengar yang hendaknya tidak terlalu banyak didengarkan meskipun halal. Itu apa? Misalnya mendengar nasyid. Nasyid atau syair-syair. Bukan musik ya. Kalau musik menurut 4 mazhab haram. Tapi kalau syair, lantunan bait syair seperti nasyid tanpa musik itu tidak masalah karena para ulama mengatakan itu hukumnya itu seperti halnya perkataan kita. Kalau kandungannya baik maka hukumnya baik. Kalau misalkan kandungannya buruk maka hukumnya haram. Kalau nasyid tanpa musik nggak masalah, tapi kalau di dalam bulan Ramadan hendaknya ditinggalkan. Kemudian dan meninggalkan al-mubsar, hal mubah yang penglihatan yang mubah. Terlalu banyak melihat hal-hal yang mubah. Seperti ya hal-hal yang misalkan kita melihat, misalkan di sekarang itu melihat YouTube misalkan yang hal-hal yang aslinya mubah itu sudah ditinggalkan. Misalkan melihat YouTube masalah membahas tentang masalah pertanian, ini kan ibu-ibu mungkin suka menanam itu. Udah itu ditinggalkan. Atau perhiasan-perhiasan seperti itu. Kemudian juga disunahkan kita meninggalkan saat puasanya, saat puasanya itu meninggalkan minyak wangi. Meninggalkan minyak wangi. Kalau misalkan pakai minyak wangi malam nggak masalah. Thayyib. Tapi kalau di siang hari hendaknya kita tinggalkan menggunakan minyak wangi. Nah, di sana ada hikmah-hikmahnya yang disebutkan oleh para ulama, tapi kita cepatkan saja di sini. Kemudian terakhir kita insyaallah yang terakhir ini kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang saja, Mama Hati ya. Ustaz. Afwan Mama sekalian. Ini sudah sampai jam 10 ternyata. Saya minta maaf Mama sekalian sampai terlalu malam. Tapi mudah-mudahan yang kita bahas hari ini bermanfaat dan barokah. Tadi mungkin ada pertanyaan di chat, saya terkadang di sela-sela itu mendoakan. Itu saya mungkin bilang Fatahallah alaik. Gimana tadi? Yang mana maksudnya ini? Ada pertanyaan di sela-sela sepertinya mendoakan. Kalau yang Fatahallah alaik maksudnya adalah Fatahallah alaikunna abwaabal ilmi wal amal. Semoga Allah membukakan pintu ilmu dan amal kepada antunah sekalian. Baik. Mungkin kita cukupkan Wahada. Saya minta maaf sekali lagi Wahada sekalian. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang untuk membahas hal-hal yang makruh saat berpuasa. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah selalu mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang, baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam usia dan waktu kita. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini dan bisa maksimal beribadah di dalamnya dan mendapatkan semua keutamaan yang ada di sana. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memaafkan. Sekali lagi saya minta maaf.